Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 68. Semua adalah masa lalu. Sudah lama, bisakah kau mengendalikan emosimu? Ucap Kenshi berusaha menenangkan istrinya yang masih mengamuk sejak tadi. Aku tidak akan terima kalau sampai putraku kenapa-kenapa. Aku pasti akan menuntut mereka semuanya. Ibunya Takeshi benar-benar hilang kontrol karena dia merasa khawatir dengan keadaan putranya yang hingga saat ini masih juga belum bangun. Teranglah tante, jangan mengamuk terus. Kasihan Takeshi kalau sampai dia mendengar apa yang dikatakan tante kepada kakaknya. Dia pasti akan kecewa dan merasa sedih. Ucap Kyoto berusaha untuk menenangkan ibunya Takeshi. Bagaimana aku bisa tenang kalau putraku sampai saat ini belum juga siuman, belum juga sadar? Bagaimana kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Tanyanya sambil menatap tajam ke arah Kyoto. Kita harus banyak berdoa kepada Tuhan, jangan dengan emosi. Emosi tidak akan memberikan apapun, hanya ada amarah dan juga kebencian yang mendalam. Ucap Kyoto. Berusaha menasehati ibunya Takeshi yang tampaknya mulai mendengarkan apa yang dikatakan oleh calon menantunya. Duduklah di sini tante, dan mari kita berdoa sama-sama agar Takeshi bisa melewati masa kritis ini dan segera bangun. Ucap Kyoto sambil menarik tangan ibunya Takeshi. Ibunya Takeshi yang memang merasa senang dengan Kyoto, dia pun menurut dan diam, tidak mengamuk lagi seperti tadi. Apakah kedua orang tuamu masih ada di Jakarta? Ataukah sudah kembali ke Jepang? Tanya ibunya Takeshi kepada Kyoto. Kedua orang tuaku akan kembali ke Jepang 1 minggu lagi, setelah semua persiapan pernikahan beres. Mereka akan kembali dulu ke Jepang untuk mengurus pekerjaan di sana. Mereka akan datang kembali pada saat hari H pernikahan kami berdua. Ucap Kyoto sambil tersenyum kepada ibunya Takeshi. Bagaimana kalian bisa menikah kalau sampai saat ini Takeshi belum juga sadar? Apa yang akan terjadi dengan pernikahan kalian? Kalau sampai ada apa-apa dengan Takeshi? Tanya ibunya Takeshi kembali mengingat tentang keadaan putranya. Tenanglah tante, waktu pernikahan kan juga masih lama, karena kemarin kita undurkan. Ucap Kyoto berusaha untuk menenangkan calon mertuanya, yang tampak akan mengamuk lagi. Kyoto, ajaklah calon ibu mertuamu untuk berjalan-jalan keluar, supaya dia tidak mengamuk terus, dan supaya pikirannya bisa tenang. Ucap Kenshi kepada Kyoto. Baik, saya akan mengajak tante untuk jalan-jalan, siapa tahu dengan begitu hatinya akan lebih tenang. Ucap Kyoto sambil tersenyum kepada ibunya Takeshi. Apakah kau tahu, kau adalah seorang calon mantu idamanku? Sejak dulu aku sudah memperhatikan tentang keluargamu. Tidak tahunya kita benar-benar akan menjadi keluarga. Ucapnya pelan. Iya tante, ayo kita berjalan-jalan cari angin dan refreshing agar tidak terlalu sepanang dan terus berpikir tentang Takeshi. Ucap Kyoto sambil menggandeng tangan calon mertuanya. Mereka berdua kemudian meninggalkan rumah sakit dan pergi ke area perbelanjaan. Kyoto benar-benar menghibur hati wanita parubaya itu, yang saat ini sedang sedih tentang keadaan anaknya. Sementara itu, Kaisar tampak sedang menatap kepada ayahnya. Terima kasih, karena kalian sudah menemani kami dan sudah memberikan donor ginjal untukku. Aku tidak akan melupakan budi ini. Ucap Kaisar dengan penuh rasa berterima kasih kepada ayahnya. Alhamdulillah kalau kau sudah bisa menerima kami sekeluarga sebagai bagian dari keluargamu. Ucap ayahnya. Aku sadar bahwa memelihara dendam itu tidak baik. Mungkin penyakit ini adalah teguran dari Allah, karena selama ini aku tidak pernah memaafkan ayahku sendiri. Ucap Kaisar sambil tersenyum ke arah Kenshi, yang saat ini sedang menggenggam tangannya. Tampak air mata mengalir dari kelopak matanya yang tua, dan semakin keriput karena dimakan usia.
Semoga hubungan kita akan semakin baik dan kita bisa melewati semuanya dengan damai. Ucap Kenzi kepada Kaisar. Amin, semoga kita bisa melalui semua ini. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk melupakan masa lalu yang sudah lewat dan memulai era baru dalam kedamaian. Walaupun ibunya Takeshi masih belum menerima putranya yang telah mendonorkan ginjalnya kepada Kaisar. Tetapi dia cukup senang setelah mengetahui bahwa suaminya sekarang sudah dimaafkan oleh anak tirinya. Satu minggu kemudian mereka pun sudah diperbolehkan untuk pulang. Tetapi mereka tidak dibolehkan untuk bekerja keras. Karena mereka masih dalam tahap observasi dan harus selalu cek kontrol ke rumah sakit mengenai keadaan fisik mereka setelah menjalani transplantasi ginjal. Alhamdulillah, Pak, kalau kakakku sekarang sudah mau menerima kita sebagai keluarganya. Sekarang kita bisa bernafas lega dan tidak perlu lagi untuk merasa waspada dengan keberadaan Kaisar. Ucap Takeshi yang tampak masih lemah. Setidaknya dia tahu berterima kasih dengan mau berdamai dengan keluarga kita dan tidak lagi mencari masalah seperti dulu. Ucap ibunya Takeshi sambil menatap tajam kepada Kenzi. Sudah lama saya sendiri yang telah memutuskan untuk mendonorkan ginjalku kepada Kaisar. Tidak ada seorang pun yang memaksaku. Ucap Takeshi berusaha untuk menenangkan ibunya yang tampaknya masih kesal karena kini putranya telah kehilangan satu ginjal. Mulai hari ini, kehidupanmu sudah tidak akan sama. Kesehatanmu tidak akan sama karena kau telah kehilangan satu ginjalmu. Ucapnya kesal sambil menatap putranya, yang seakan tidak merasakan menyesal ataupun marah kepada Kaisar. Dia adalah kakakku. Kalau misalkan bukan aku yang menolongnya saat itu, maka pasti papa yang akan maju ke depan. Apakah mama siap kalau harus kehilangan papa? Tanya Takeshi kepada ibunya yang masih tampak marah dengan hal itu. Papa kau itu sudah tua, mau gaya-gayaan mendonorkan ginjalnya. Apa dia sudah bosan hidup? Tanyanya kesal. Itulah mah yang saat itu aku pun pikirkan. Kalau misalkan aku tidak mau mendonorkan ginjalku, sudah pasti papa yang akan melakukannya. Dan saya tidak mau kalau sampai papa kenapa-kenapa. Ucap Takeshi sambil menggenggam tangan ibunya, yang terasa berkeringat dingin. Hari yang ditunggu-tunggu oleh Takeshi akhirnya datang, yaitu hari pernikahannya bersama dengan Kyoto. Mereka berdua telah didandani dengan begitu cantik dan sangat mempesona. Alhamdulillah, akhirnya kalian menikah. Semoga kehidupan kalian akan berbahagia dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Ucap Delia kepada kedua mempelai yang saat ini sedang bersanding di pelaminan. Terima kasih atas kedatangan kalian, ucap Takeshi kepada Kaisar dan juga Delia yang hari ini begitu serasi datang ke pernikahannya. Aku mendoakan semoga kalian bahagia dan segera memiliki momongan, ucap Kaisar sambil memeluk adiknya yang sudah dia terima di dalam hidupnya. Terima kasih atas kehadiranmu dan doamu, dan terima kasih juga karena kau sudah menerima ayah sebagai ayahmu, ucap Takeshi dengan mata yang berembun dan siap untuk menangis. Tidak usah berlebihan, bagaimanapun dia tetaplah ayahku. Mau aku membencinya 1000 tahun lagi pun, darah yang mengalir di tubuhku tetaplah darah Yamada. Ucap Kaisar sambil menatap kepada ayahnya, yang saat ini sedang mengobrol dengan Satria dan juga Zahra. Sayang, sekarang kau senang kan melihat keluarga kita berkumpul seperti ini? Bukankah hal yang sangat membahagiakan? Tanya Delia kepada Kaisar, yang masih asik memperhatikan ayahnya yang sedang berbicara dengan Satria. Ya, ternyata kedamaian itu memang lebih indah daripada permusuhan, ucap Kaisar sambil tersenyum kepada istrinya. Baiklah, kurasa itu memang yang terbaik dan lebih baik sekarang kita mulai menata kehidupan kita agar bisa lebih baik ke depannya.
bisa lebih memaafkan seseorang yang berbuat salah kepada kita, ucap Delia sambil tersenyum kepada suaminya. Apa benar aku telah banyak belajar dari apa yang telah terjadi dalam hidupku, bahwa memaafkan seseorang jauh lebih indah daripada memelihara dendam yang berkepanjangan. Hanya membuat rasa sakit dan hidup tidak tenang. Sekarang setelah bisa memaafkan mereka, rasanya hatiku begitu plong dan begitu nyaman, ucap Kaisar. Mari kita pergi berlibur, mengajak kedua orang tuamu dan juga ayahku. Mungkin sekalian dengan acara bulan madu Takeshi dan Kyoto. Sudah lama sekali bukan? Kita tidak pernah bersama. Kau pun tidak pernah berlibur dengan kedua orang tuamu kan? Tanya Kaisar menatap Delia. Kemana kita akan berlibur? Tanya Delia merasa penasaran. Bagaimana kalau ke Turki? Aku rasa tempat itu sangat indah dan banyak kenangan di antara kita bukan? Bisa sekalian mengecek restoranmu yang ada di sana. Pasti sekarang sudah menjadi sangat besar dan berpenghasilan banyak, ucap Kaisar sambil tersenyum kepada Delia. Baiklah, aku akan mengatur untuk rencana liburan kita satu keluarga berangkat ke Turki, ucap Delia sambil tersenyum bahagia atas semua yang telah terjadi di dalam hidupnya. Satria sudah memaafkan Adrian dan sekarang mereka tampak berbicara dengan akrab dan tidak terjadi lagi perselisihan di antara mereka berdua. Adrian sudah menceraikan Chris karena dia tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Chris yang selalu memberikan masalah kepada Delia dan juga keluarganya. Adrian sangat marah ketika dia mengetahui bahwa Stella, putrinya, telah mendatangi Satria dan Zahra, dan dia mengaku-ngaku sebagai putri mereka. Aku sangat malu dengan apa yang dilakukan oleh Stella. Apakah kau bisa memaafkannya? Bagaimanapun dia adalah putriku satu-satunya. Sementara putraku yang satunya lagi, dia hanya bisa berfoya-foya dan bermain perempuan. Entah apa salahku sehingga memiliki anak yang tidak bisa kuandalkan, ucap Adrian tampak bersedih hatinya ketika membicarakan tentang putranya. Aku sudah memaafkannya. Sudahlah, lupakanlah. Itu semua adalah masa lalu. Dan mari kita meniti lembaran baru dalam hidup kita. Dan berbahagia dengan keluarga kita, ucap Satria sambil menepuk bahu Adrian yang tampak semakin membungkuk karena termakan usia. Kita berdua ini sudah tua, dan aku bahkan akan mempunyai 2 orang cucu. Sudah tidak layak untuk saling membenci dan mendendam satu sama lain. Lebih baik kita memperbanyak persaudaraan dan pertemanan daripada memperbanyak musuh, ucap Satria tersenyum kepada Adrian. Terima kasih atas kebaikanmu yang mau memaafkanku yang telah menculik putrimu selama hampir lebih dari 20 tahun, ucap Adrian sambil menundukkan kepalanya. Sudahlah, lupakan semua itu. Kau juga sudah mendidik putri kami dengan begitu baik, sehingga Delia menjadi seorang gadis yang begitu cantik dan berhati mulia. Itu semua adalah karena didikanmu dan juga perawatanmu, ucap Satria kepada Adrian. Aku akan mengembalikan perusahaan yang dulu diambil oleh Kaisar kepadamu. Kau bisa mengelola perusahaan itu dan hidup dengan tenang bersama dengan keluargamu, ucap Satria kepada Adrian. Aku tidak layak untuk mendapatkan perusahaan itu. Kaisar sudah membelinya dariku, dan aku rasa perusahaan itu memang milik Delia, ucap Adrian dengan mata berkaca-kaca. Tidak, Pak. Aku dan suamiku sudah mengganti nama pemilik perusahaan dengan namamu. Aku akan mengembalikan perusahaan itu kepada Papa, karena Papalah yang sudah membesarkan perusahaan itu dengan segenap jiwa dan ragamu. Aku sangat tahu perjuanganmu untuk membesarkan perusahaan itu. Mama Chris dan Stella yang telah menghancurkannya. Sekarang mereka sudah pergi dari kehidupan Papa. Papa bisa mengelola perusahaan dengan lebih tenang, ucap Delia sambil tersenyum kepada Adrian. Terima kasih Delia, karena kau sudah memaafkan Papa dan mau mengembalikan perusahaan itu.
Walaupun sebenarnya papa tidak keberatan kalau perusahaan itu berada di tanganmu, ucap Adrian dengan mata yang berembun, dan merasa sangat terharu atas cinta kasih Delia kepadanya. Papa sejak kecil selalu mencintaiku dan menyayangiku. Aku bisa merasakan kalau papa mencintaiku dengan tulus. Bagaimana mungkin aku akan membalas cinta papa dengan hal yang buruk? Dulu aku terpaksa melakukan itu karena Mama Chris yang selalu merongrong perusahaan sehingga jatuh dan terpuruk. Aku mengambil perusahaan itu hanya untuk menyelamatkannya saja, Pak, bukan untuk merebutnya dari Papa. Ucap Delia menjelaskan semua yang dia lakukan selama ini kepada perusahaan milik Adrian. Kami tahu bahwa Papa Adrian adalah orang yang baik. Kami hanya ingin memberikan pelajaran kepada Chris yang selalu berbuat jahat dan selalu merencanakan hal-hal yang tidak baik dengan menggunakan uang dan kekuasaan. Dengan mengambil perusahaan, itu sama saja dengan mengambil pedang dan senjata yang bisa dia gunakan untuk berbuat semena-mena. Karena tanpa uang, pasti mereka tidak akan bisa berbuat macam-macam untuk merencanakan hal buruk terhadap orang lain. Ucap Kaisar menerangkan kepada Adrian alasan dia mengambil perusahaan milik Adrian dari tangan Chris dan Stella. Sekarang Papa sudah bebas dari mereka, jadi bisa menggunakan perusahaan itu dan mengelolanya sesuai dengan keinginan Papa. Ucap Delia sambil tersenyum. Akhirnya semua orang berbahagia. Kyoto dan Takeshi menikah, dan mereka akhirnya pergi untuk berbulan madu ke Turki bersama satu keluarga. Semoga kebahagiaan selalu terpancar kepada mereka semua. Judul Menikahi Om-Om Tampan sudah tamat ya. Terima kasih.